Astaga, berdua nengok, Wak. Dan gak cuma itu aja, tiba-tiba mereka berdua kecium wangi melati yang pekat kali, Nat. Pekat kali dari arah Kak Cinta tuh sampai nusuk hidung wanginya itu, Nat. Hah, gak si Diandra aja ngalamin, Wak ya. Bang Andra juga nengok, juga cium. Hei, halo, komen tegak-tegak ya di situ. Kucing. Nah, kayak gitu. Nah, itulah keanehan pertama kali yang ditunjukkan sama Kak Cinta yang dialami oleh si Diandra sama Bang Andra. Kita lanjut ke keanehan berikutnya lagi ya. Nah, singkat cerita, Wak, di keesokan harinya, tepatnya di sore hari setelah kejadian Kak Cinta yang mendadak berubah sikap sama wangi melati itu, tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Dah, teneneneneng, diangkat. Nah, ternyata yang nelpon ini adalah orang tuanya Mas Danang. Mas Danang nih siapa, Wak? Betul, tunangannya Kak Cinta. Nah, di telepon itu katanya keluarga Mas Danang pengen segera menentukan tanggal pernikahannya untuk Kak Cinta. Dan Dek, halo. Bentar lu ya. Di situ Bu, maaf ya. Ini nggak boleh pantatin Wawa. Nah, di telepon itu katanya keluarga Mas Danang ini pengen segera menentukan tanggal pernikahan untuk Kak Cinta dan Mas Danang, Wak. Akhirnya mereka pun sepakatlah mendiskusikan hal tersebut nanti malam di rumahnya Kak Cinta setelah Isya. Pas Kak Cinta udah pulang kerja gitu kan. Dah lah tuh keluarga Mas Danang pun datang nih, Wak. Sekitar jam 7:30 malam lah gitu. Nah, karena keluarga Mas Danang udah nyampe, mamanya Diandra pun mintalah, Diandra tolong panggilkan Kak Cinta di kamar sayang. Awalnya Diandra nih takut, Wak, karena ingat tuh kejadian tadi malam yang tiba-tiba Kak Cinta berubah aneh tuh. Tapi mau nggak mau kan ya udah diberani-beraniinnya aja tuh sama si Diandra. Nah, pas Diandra sampai di depan kamarnya Kak Cinta, Wak, tahu kalian, samar-samar Diandra mendengar ada yang bersenandung dari dalam kamar kakak ya tuh. Senandung kidung Jawa macam nyinden gitulah, Wak. Dengar itu Diandra ketakutan lah, nggak pakai pikir panjang lagi kan, dia langsung tuh lari turun ke ruang tamu tanpa dia noleh ke belakang lagi sambil teriak, "Tolong mama, mama," kata gitu. Nah, dengar teriakan Diandra yang kencang kan itu ya bikin semua orang yang ada di ruang tamu kaget, Wak, dan pastinya bingung juga ini. "Weh, Dek, kenapa kau teriak-teriak? Kenapa kau lari ketakutan kayak gitu? Heh, halo," kata mama ya. Nah, Diandra dengan suara bergetar pun langsung nunjuklah ke arah kamar kakaknya kan. "Kak Cinta, Wak. Kak Cinta nyinden, mah. Nyinden." Semua orang ada di sana terkejut, Wak. Mereka bingung karena nggak ada satupun di keluarga mereka ini yang bisa nyanyi. Nah, nyanyi aja nggak bisa, apalagi nyinden, katanya. Akhirnya karena Diandra udah keburu takut kan, Wak, dan semua orang juga udah kebingungan, bapaknya mereka lah yang memutuskan untuk naik ke kamar Kak Cinta langsung. Naiklah nih bapaknya kan. Naik, masuk, nggak lama kemudian bapaknya turun balik nih, Wak, ke ruang tamu diikuti Kak Cinta yang ada di belakang beliau. Tapi pada titik ini, Wak, biar kalian tahu nih ya, saat itu ekspresi wajahnya Kak Cinta nih kayak orang marah nih, mukanya merah padam macam lagi nyimpan dendam kali gitu loh, Wak. Tengok deh kan. Muka marah lah, macam mana lah itu. Dah pas nyampe di ruang tamu, pas papanya Kak Cinta nih nyuruh Kak Cinta duduk, tiba-tiba Kak Cinta dengan lantang teriak, "Pulang kalian! Siapa suruh kalian datang ke sini? Bayangin, Wak, calon suami sama calon mertua ya diusir kayak gitu aja. Gimana nggak kaget semua orang yang dengar Kak Cinta ngomong kayak gitu? Mama Kak Cinta pun langsung lah berusaha untuk negur Kak Cinta. Cinta, kok ngomong apa ini? Apa kok kayak gini? Nggak sopan kok ya." Tapi lagi-lagi Kak Cinta marah-marah, dibentak ya balik mama. Siapa suruh mereka datang? Pulang, aku nggak mau nikah sama dia ya. Aku mau pernikahan ini dibatalkan, kata Kak Cinta, Wak. Hah, keluarga Mas Danang kasihan lah pula udah datang jauh-jauh, tercengang lah nengok itu. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Kak Cinta bakal ngomong kayak gitu. Padahal seminggu sebelumnya nih Kak Cinta nih bebe aja, malah dia sendiri yang minta buat pernikahannya disegerakan. Ini kayak gini, pula berperangai Kak Cinta waktu itu kan. Dan habis Kak Cinta ngomong itu, Wak, Kak Cinta langsung nyelonong masuk lagi ke kamar. Udah macam gak ada sopan-sopannya sama sekali waktu itu Kak Cinta nih, Wak. Dan di titik itu juga mama sama bapaknya Kak Cinta malu kali lah, merasa gak enak hati lah sama keluarganya Mas Danang. Udah datang jauh-jauh padahal orang ini kan. Tapi untungnya, Wak, Mas Danang ini kayak udah ngerti nih kalau Kak Cinta ini lagi nggak baik-baik aja. Akhirnya Mas Danang bilang lah sama mama bapaknya, "Mama, papa tolong beri waktu si Cinta sedikit ya, biar dia bisa menenangkan diri. Ini pasti ada apa-apa kok. Sabar ya, Mah, Pak, ini bukan cinta. Kalian percaya itu kan?" Pokoknya diyakini kali lah keluarganya ini ya. Dan nggak lama setelah itu Mas Danang sama keluarganya pun udah, "Pak, Ibu, kami pamit pulang ya, nggak apa-apa kok, kami maklum." Untung baik mak bapak ya. Udah lah tuh, baliklah ini kan keluarganya Mas Danang kan. Setelah keluarga tersebut pulang, papa sama mama marah lah, Wak. Sekaligus malu juga karena kejadian tadi. Akhirnya mereka berdua ini langsung lah naik ke kamar Kak Cinta sama si Diandra juga. Diketok lah tuh kan pintu kamarnya. "Cinta, buka pintu." "Kau ya, Cinta." Gak ada respon, gak ada suara apapun dari dalam, Wak. Dah tuh dipaksa mau buka, kebetulan pula kamarnya gak dikunci. Dibukalah sama pintu, dibukalah pintunya sama bapak si Cinta. Udah siap-siap mau marah mereka nih, Wak. Tapi pas masuk, kalian tahu Kak Cinta lagi tidur. Pulas sekali tidurnya, Nat, macam bayi gue tengok. Di situ bapak Kak Cinta makin kesel, bisa-bisanya kau tidur ya, udah kau usir calon mertua sama calon suami, Mak. Sekarang macam gak ada dosa kau tidur pulas kayak ini ya. Bangun kau.
Marah bapak Kak Cinta, dibangunin anaknya langsung. Nah Kak Cinta waktu ditepuk sama bapak itu kaget lah kan dengan suara bentakan bapak ini ya. Langsung terbangun. Apa bapak nih? Dan di situ papanya Kak Cinta pun lanjutin lagi marah-marah. Papa bangunin kau, gara-gara kau nggak sopan. Gak sopan apa nih? Kata Kak Cinta, Wak. Gak sopan apa? Tadi keluarganya Mas Danang datang ke sini jauh-jauh. Kok malah gak sopan ngusir-ngusir mereka? Ada Bapak ngajarin kau kayak gitu dari kecil? Hah? Ngusir apa nih, Pak? Kapan keluarganya Mas Danang datang, Pak? Itu kata, kapan keluarganya Mas Danang datang? Aku gak tahu apa-apa, Pak. Ya aku balik kerja langsung tidur aku. Kata Kak Cinta gitu, Wak. Nah mendengar hal itu, Papa yang sebenarnya masih mau lanjut lagi ngomel-ngomelin anaknya seketika jadi ikutan bingung. Hah? Bentar dulu, nak. Tadi yang turun sama papa